Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah melaksanakan religi pagi? Nah Ananda, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 3. Pada pembelajaran kali ini, kita masih berada di tema 3, subtema 1, dan kita akan belajar tentang muatan IPS. Dalam muatan IPS, kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Ini Ananda bisa lihat dalam buku tema di pembelajaran 1 dan 5 ya. Yuk, sembari dibuka bukunya. Ananda, siapa yang suka meminum teh tea? Atau suka minum yang panas-panas? Atau suka teh panas? Apakah Ananda tahu kira-kira di mana tempat yang cocok untuk menanam teh tersebut? Ayo, dijawab yuk. Nah, untuk mencari tahu kira-kira di mana tempat yang cocok, maka hari ini kita akan mempelajari itu. Kita akan mempelajari tentang kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Ananda, ini merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan negara kita, Indonesia, memiliki banyak sekali berbagai bentuk kenampakan alam, mulai dari daratan hingga perairan. Kita pelajari satu-satu yuk. Kenampakan alam yang pertama adalah dataran tinggi. Coba Anda perhatikan, bentuk dataran tinggi ini terletak pada daerah yang tinggi. Namanya juga dataran tinggi. Ini biasanya dipakai dalam menanam teh. Nah, siapa yang pernah ke kebun teh? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, Nanda, terlihat ya betapa tinggi dataran tinggi ini. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, makanya karena hawanya sejuk, maka banyak sekali orang-orang yang biasanya berkunjung di dataran tinggi. Mata pencarian atau pekerjaan masyarakat yang berada di dataran tinggi adalah petani, peternak, atau mungkin pemandu wisata. Sumber daya alam yang dihasilkan biasanya adalah teh, kopi, daging sapi, dan susu sapi. Usahanya usaha perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Nah, Anda bisa perhatikan ya gambar-gambar yang Ustazah berikan. Ini merupakan aktivitas masyarakat yang biasa hidup di dataran tinggi. Kenampakan alam yang kedua adalah dataran rendah. Nah, karena namanya dataran rendah, pasti dia berada pada tempat yang rendah. Nah, ini biasanya dipakai dalam usaha untuk menanam padi yang pernah kita pelajari juga di pembelajaran sebelumnya. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian yang kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah ini berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan yang lain. Nah, untuk dataran rendah, perkebunan yang biasanya
Nah, dibudidayakan adalah perkebunan kelapa atau perkebunan tebu. Sumber daya alam yang dihasilkan bisa padi, tebu, karet, kelapa sawit, ayam, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Nah, di sini bisa terlihat bahwa jenis usaha yang dihasilkan adalah perkebunan, pertanian, peternakan, maupun industri. Pekerjaan masyarakatnya biasanya bekerja sebagai petani, peternak, atau mungkin pegawai dalam perusahaan. Kenampakan alam yang ketiga adalah pantai. Ya, pantai. Siapa yang suka ke pantai? Nah, sungguh indah ya pantai itu. Lalu apa sih pantai itu? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, ini yang biasanya kita kunjungi. Sumber daya alam yang dihasilkan untuk pantai yang biasa digunakan untuk pekerjaan adalah ikan laut, udang, cumi, rumput laut, kelapa, dan garam. Jenis usaha yang biasanya dilakukan oleh para masyarakat di sana adalah peternakan, perkebunan, maupun pariwisata. Ini terlihat dari pekerjaan masyarakatnya berupa nelayan, peternak ikan laut, petani garam, dan penjaga pantai. Sekarang Ananda sudah bisa membedakan ya antara teh dan padi. Pak, ciri-ciri padi. Padi dapat tumbuh di dataran rendah dan tinggi di daerah yang beriklim tropis. Padi cocok tumbuh pada kondisi tanah yang berhumus dan digenangi air. Padi ditanam di lahan terbuka karena padi membutuhkan cahaya matahari. Padi ini umumnya ditanam di lahan yang luas dan datar atau tanah yang miring atau disebut lereng. Nah, Nanda, pernah lihat tidak bentuk sawah yang berundak-undak seperti ini, seperti tangga? Nah, Anda perhatikan ya, ini merupakan lereng ya yang disebut dengan sengkedan atau bisa juga disebut sebagai terasering. Nah, ini juga dipakai dalam penanaman padi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri teh. Teh dapat tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Teh cocok ditanam pada kondisi tanah yang berhumus. Teh tidak memerlukan banyak air pada masa awal penanaman ya. Dan teh akan semakin baik kualitasnya jika ditanam pada tempat yang semakin tinggi. Sekarang Ananda sudah memahami ya tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia dan perbedaan-perbedaannya. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Ada 2 soal. Yang pertama, silakan Ananda membaca teks di halaman 5, lalu Ananda kerjakan latihan soal di halaman 6. Selanjutnya, Ananda silakan membaca teks di halaman 31. Lalu, silakan mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 32. Nah, cukup mudah ya latihan soal kita hari ini. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis